Karena kayak buat apa cepet-cepet, kayak nggak ada yang kejar-kejar juga gitu loh, dibawa santai aja. Yang semakin cepat itu nanti bakal semakin cepat juga naiknya lagi gitu. Kalau misalnya kamu turun 5 kilo seminggu, let's say gitu, nanti ya udah balik lagi ntar 5 kilo ya 2 minggu lagi gitu, pasti kayak gitu deh. Pola makannya sekarang seperti apa? Menghitung kalori kah atau masih intermittent fasting atau gimana? Aku untuk sekarang, jadi aku kan udah terbalik ya ibaratnya hidupnya gitu. Ya. Jadi aku tuh makan sekitar 4 kali lah. Jadi aku selalu tiap hari itu harus punya green juice gitu. Ini teman-teman mungkin belum tahu karena tadi sebelum saya record cerita sedikit sama Natalie. Natalie sekarang kuliahnya kan di Kanada. Jadi ada berapa jam tadi? 11 jam ya perbedaan waktu ya. Jadi dia sekarang kuliahnya itu jam 12 malam, jam 2 pagi. Ini saya suruh jam 10 interview. Mohon maaf Natalie. Jadi saya mengganggu jam tidurnya sebenarnya sekarang. Tapi maksudnya dari 4 kali makan, 3 kali ini berarti makan besar ya? Makan besar seperti biasa ya? Satu kalinya aku biasa snack itu makan yogurt. Aku makan sama buah gitu ya. Oh, oke. Jadi yang green smoothie ini, green juice-nya ini sebagai makan besar? Enggak. Itu buat... Oh, itu di luarnya itu ya? Pokoknya harus ada green juice ini ya pokoknya ya? Jangkarnya ya? Anchor-nya ya sebenarnya? Oke. Saya ngerti banget ini. Ada dulu banget saya suka ngomong masalah ini. Ada kayak masalah jangkarnya. Jadi dulu banget tuh si The Rock itu dia suka ngomong masalah anchor-nya dia, jangkarnya dia. Anchor-nya si The Rock itu adalah gym. Jadi kesempatan membuat dia berolahraga setiap harinya. Itu yang membuat dia istilahnya bisa stick to the habit-nya. Nah mungkin untuk Natalie, jangkarnya, anchor-nya itu adalah green juice tersebut yang setiap hari bisa mengingatkan dia untuk terus hidup sehat, untuk makan lebih baik. Terus kalau untuk ngatur makan besar, makan 3 kalinya ini gimana cara Natalie ngatur? Aku kan suka banget makan kan. Jadi itu aku biasa kasih diri aku buat makan apa yang aku mau, tapi aku bikin kayak versi lebih sehat gitu. Kayak kemarin malam aku makan siang aku bikin mie goreng gitu. Untuk kemarin malam nggak tahu aku lagi kepengen shirataki, jadi ya udah aku bikin mie goreng shirataki gitu. Kayak gitu sih, kayak misalnya aku kepengen nasi goreng gitu, ya udah aku bikin aja. Aku taruh kayak oil itu ada di spray gitu, jadi aku spray biar nggak kebanyakan juga. Sama-sama. Mengurangi kalori dari makanannya lah, membuat kalorinya itu lebih sedikit dan terus kita nambahin kayak ada sayur-sayuran juga ke dalamnya supaya Natalie tetap bisa menikmati makanan yang disukai dengan kalori yang lebih rendah dengan proporsi nutrisi yang lebih baik juga gitu ya. Iya benar. Oke. Natalie nggak ada ngitung kalori ya berarti ya? Nggak sama sekali. Aku jadi benci banget sama kayak aku personally jadi nggak suka aplikasi kalori-kalori kayak gitu karena akhirnya jadi obsesif. Nanti akhirnya obsesif. Iya. Nah, ini juga yang sering saya bilang. Jadi kadang-kadang itu ada teman-teman yang terlalu menggampangkan satu hal. Jadi kayak yang penting defisit kalori, yang penting kamu ngitung kalorinya. Iya benar, maksudnya menghitung kalori itu salah satu cara yang paling mudah, salah satu cara yang paling detail lah untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Seperti saya sekarang, saya mau ningkatin berat badan, saya punya target peningkatan berat badan yang harus saya capai gitu loh. Dan saya nggak masalah tiap hari nimbang, tiap hari nyatet, tiap hari terus makanan, saya nggak masalah gitu loh. Secara pribadi mental saya ya nggak masalah gitu loh, karena ini memang apa yang saya inginkan. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki masalah, teman-teman nggak bisa nyatet tiap hari, teman-teman nggak bisa nimbang kalori setiap hari, ya jangan lakukan gitu loh. Karena banyak juga yang itu menjadi obsesif terhadap ngitung-ngitung kalori, nyatet-nyatet tiap hari, terus jadi takut makan makanan yang kalorinya tinggi gitu loh. Jadi akhirnya malah jadi bumerang balik ke diri sendiri sebenarnya. Ngomong-ngomong makanan kalori tinggi, Natalie masih makan makanan yang kalorinya tinggi, mungkin comfort food kayak martabak tadi masih makan nggak? Masih. Aku nggak ngekat makanan sama sekali. Nggak ngekat makanan sama sekali ya? Ada trik mungkin gimana caranya bisa fit in makanan-makanan yang tinggi kalorinya seperti itu? Personally, aku sebenarnya ini aja sih, kayak misalnya nih kalian lagi diet, terus kalian pengen sesuatu, kalau menurut aku langsung aja kasih yang makan langsung yang paling enak, jadi langsung satisfied. Nggak kepikiran lagi, karena semakin kita kepikiran terus kita nggak kasih diri kita, malah nanti akhirnya tuh ya gitu bisa binge eating kan, kesannya kayak oh gue nggak boleh makan ini tiap hari, ya udah gue makan sebanyak-banyaknya aja, padahal sebenarnya tuh bukan tentang porsinya, tapi seberapa kita nikmatin makanan itu gitu kan. Yes, bener banget. Jadi kebanyakan orang kayak kalau udah kalorinya tinggi, apalagi martabak manis itu tinggi banget loh kalorinya kalau kita hitung tuh. Cuman ya itu makanan yang membuat kita bahagia gitu loh, itu makanan yang membuat kita lebih senang, yang bisa bikin kita lebih menikmati proses ini gitu loh.
ya why not? Ya silakan makan aja gitu. Kalau untuk olahraga, dari tadi kita belum ngomongin olahraga. Natalie ada berolahraga atau enggak? Aku gym sih. Oh, gym, oke. Jadi weight training, resistance training, atau lebih banyak cardio, group training, atau gimana? Aku lebih ke weight training. Dulu tuh waktu aku masih diet itu benar-benar gila, bayangin. Jadi dulu waktu diet sehatnya aja makannya tuh 1.300 sampai 1.500. Oke, Aku olahraga itu 4 sampai 5 kali, tapi yang berat. Jadi aku tuh bisa tahan 1,5 sampai 2 jam tuh nge-gym. Jadi menurut aku asupan kalorinya sebenarnya nggak cukup gitu loh. Oke, latihannya berarti resistance training, latihan beban gitu, atau ada yang campur-campur sama kardionya gitu? Campur. Oh wow, 1 sampai 1,5 jam sih lumayan loh. 1 minggu 5 kali gitu? Iya, 4 sampai 5 kali. Oke, terus sekarang perubahannya? Sekarang aku karena lagi COVID, jadi aku juga nggak berani gym kan. Jadi aku paling cuman di rumah aja gitu. Oh oke. Jadi lebih take it slow, lebih santai juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya juga ada beberapa teman-teman yang saya lihat memiliki kecenderungan untuk takut nggak berolahraga, terutama pas lagi diet, lagi mau nurunin berat badan, karena ada merasa bersalah kalau misalnya nggak olahraga, merasa kalau misalnya olahraga tuh harus yang intens banget, harus sampai 1 jam, harus sampai 1,5 jam. Kalau misalnya nggak begitu, berarti kita nggak membakar kalori yang banyak, yang nanti akan membuat penurunan berat badannya stall, dan seterusnya. Itu juga salah satu sifat yang nggak bagus juga, karena ya itu sih, semua hal sih sebenarnya itu kan nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Kalau berlebihan ya pasti jelek gitu loh, harus semuanya itu dalam dosis yang cukup. Nah mungkin Natalie sekarang, dan ada beberapa teman-teman lain juga sih ya, yang kadang-kadang itu nggak mau berolahraga, atau mungkin lagi malas berolahraga, atau mencari jenis olahraga yang intensitasnya lebih rendah gitu. Saya juga pernah melewati, dulu saya sempat ada waktu di mana saya olahraga 4-5 kali seminggu gitu. Pada saat itu saya enjoy. Tapi sampai di satu titik udah sekitar 2-3 bulan tuh kayak nggak bisa lagi gitu, kayak capek banget rasanya. Jadi akhirnya ya udah stop, ganti rutinnya jadi 3 kali seminggu. Nah itu enjoy lagi dan seterusnya. Jadi mungkin lebih ke arah mencari ya nikmatnya di mana, seperti itu kan. Dan nggak boleh terlalu dipaksain juga. Ya cari balance lah saya rasa ya. Jadi dari kemarin-kemarin kebanyakan teman-teman sih banyak yang menghitung kalori. Belum ada yang bilang kayak mereka nggak suka ngitung kalori sama sekali. Belum ada. Jadi pertama kali dari Natalie, jadi point of view yang baru juga buat teman-teman lainnya, bahwa menghitung kalori itu salah satu cara doang untuk bisa masuk ke dalam defisit kalori. Tapi bukan satu-satunya cara gitu loh. Jadi teman-teman juga bisa melakukan intermittent fasting, teman-teman juga bisa seperti apa yang Natalie lakukan, substitute, jadi mengganti istilahnya makanan-makanan yang tinggi kalori dengan yang lebih rendah kalori, shirataki tadi misalnya, terus method of cookingnya juga pakai teflon, habis itu disemprot minyaknya biar nggak terlalu banyak, dan seterusnya. Iya benar. Ada mungkin pesan terakhir atau tips apa dari Natalie untuk teman-teman semuanya hari ini? Kalau menurut aku sih dia tuh dibawa enjoy aja, karena kayak buat apa cepet-cepet, kayak nggak ada yang kejar-kejar juga gitu loh, dibawa santai aja. Yang semakin cepat itu nanti bakal semakin cepat juga naiknya lagi gitu. Kalau misalnya kamu turun 5 kilo seminggu, let's say gitu, nanti ya udah balik lagi ntar 5 kilonya 2 minggu lagi gitu, pasti kayak gitu deh. Terus juga jangan kemakan sama advertising yang kayak lu mau kurus dalam waktu, mau turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan gitu, nggak bisa, dan itu nggak healthy gitu loh. Dan itu tuh mereka profit of insecurity ya kamu, jadi kayak jangan didengerin, itu salah gitu loh. Ini banyak banget di TikTok yang kayak gitu, kesel gitu loh, kayak gimana ya, kalian tuh oke, jualan memang, tapi orang-orang yang membeli hal ini, membeli produk ini, terus nantinya oke lah, katakan dia nggak apa-apa lah ya, katakan dia sehat lah ya, masih setelah minum apa dia sehat, tapi secara fisik dia sehat, secara mental dia bisa saja keganggu gitu loh, kayak kok gue pakai ginian nggak kurus ya, apa gue emang nggak bisa kurus ya, padahal sebenarnya masalahnya itu bukan di produknya gitu loh, masalahnya itu ya di cara kamu makan, itu yang sebenarnya harusnya diperbaiki gitu loh. Makanya saya senang banget di TikTok semakin banyak teman-teman yang bisa membuka pikiran orang lain. Salah satunya seperti Natalie, yang bisa memberikan insight lebih gitu loh, bahwa masalahnya itu di cara kita menghandle makanan, cara kita menghandle olahraga ini. Harapannya juga dari wawancara ini teman-teman bisa lebih melihat bahwa sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke hubungan kita dengan makanan, dan harus kita jalin hubungan yang baik dengan makanan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk yang bisa istilahnya merugikan diri kita sendiri, begitu. Kalau ada yang mau ngecek kontennya Natalie di TikTok, di Instagram, silakan, mungkin social handle-nya bisa disebutkan sekarang.
Boleh kalau misalnya mau aku bikin TikTok tentang diet namanya Not Eats Veggies, terus IG aku itu Natalie Francis E-nya 2. Oke. Terima kasih banyak buat Natalie untuk waktunya. Oke. Iya, thank you juga. Iya.